prinsip. Meskipun kita punya etika, ketika diperintahkan, ditekan untuk hal-hal yang negatif, mestinya juga bisa berargumentasi yang merupakan wujud dari etika birokrasi. Siapa nanti akan kita bahas dulu dengan teman-teman yang lain. Ketika memang dirasa ini tidak sesuai dengan regulasi aturan perundangan, ya harus disampaikan lagi. Mohon maaf Pak, karena situasi di wilayah saya ini tidak sesuai dengan di wilayah saya, ini kecenderungan kritis, kecenderungan membahayakan. Mohon maaf, kami tidak bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nggak apa-apa. Jadi tidak kemudian terus ada intervensi, ada tekanan yang tidak sesuai dengan regulasi, penjenengan manut-manut saja. Nah, otomatis ketika ada hal-hal pimpinan yang kira-kira tidak sesuai, ya penjenengan juga berani menyampaikan, Pak, meskipun tetap ada kondisi wajar, kadang-kadang ada kegiatan yang memang tidak bisa diambilkan dari anggaran yang memang sesuai dengan aturan. Ya kita juga harus entrepreneurnya tadi muncul, dicarikan anggaran yang aman, anggaran yang tidak kontra, anggaran yang tetap bisa melaksanakan kegiatan, tidak menimbulkan bahaya. Itu jiwa entrepreneur tadi. Bahkan ada pengorbanan. Jadi tidak hanya ambil aksi untung aja misalkan. Pokoknya aku juga rugi. Gerak saya, tingkah saya harus yang bertanggung jawab adalah madrasah. Seumpama beli pulpen saja penjenengan mampu. Tapi penjenengan sing dihitung itu untungnya dia mengenai matematik itu sing dipelajari itu cuma perkalian, bukan penambahan Pak, pembagian dan penjumlahan. Pengurangan dan pembagian itu tidak ada. Sehingga kata itu pulpen gak gelem rugi misalkan. Lah ini kan betapa, karena begini, ketika kita mau berhasil pasti ada pengorbanan Pak. Minimal korban waktu, korban tenaga, bahkan kadang sedikit-sedikit itu tidak kita hitung. Sedikit-sedikit tak kita hitung. Namun ini sesuai dengan levelnya. Sesuai dengan levelnya. Level kepala kantor, ya levelnya juga sudah pengorbanannya juga harus lebih besar daripada dikasih. Demikian kepala madrasah termasuk bendahara. Kalau kita tidak punya jiwa pengorbanan, ya kita tidak akan sukses sebagaimana yang kita harapkan. Mana kemudian kok terus ambil celah-celah di situ selaku panitia gitu. Kemudian kok justru malah tidak amanah gitu. Mestinya kesana ini mestinya ngapunten, misalkan ini harus begini, ini bla bla bla. Masuk tak kurangi tidak apa-apa. Ini amanah. Kita yang kita lihat itu bukan nominalnya tapi berkahnya. Jangan sampai yang dianggap kita tidak apa-apa, tetapi ini amanah, akhirnya akan mengurangi berkah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Maka dari itu ketika Pak Kanwil dia menyampaikan bahwa di Jombang ini madrasahnya banyak, 33. Saya bilangin Pak Kanwil, saya sendiri tidak mau kemudian terus akhirnya merugikan penjenengan. Saya tidak mau. Jadi kami juga berharap penjenengan juga memahami kondisi yang ada di Kabupaten Jombang. Katakanlah kemudian ada perhatian, ada penghormatan, ada dan seterusnya. Jangan sampai nanti akan mendiskreditkan penjenengan, kemudian akan merugikan penjenengan, baik yang bersifat nama maupun
maupun nominal atau anggaran. Ini saya bilang begitu. Begitu pula penjenengan juga demikian. Jadi ketika Pak Kanwil, Pak Sekjen dan lain sebagainya datang, itu kita juga harus memiliki jiwa entrepreneur. Jangan sampai nanti kemudian masa ada sampai suara-suara, patungan maneh, iuran maneh, kan begitu. Ini karena tidak memiliki jiwa entrepreneur pada diri kita. Sampai ada komentar seperti itu. Nah, ini yang kami maksud ketika penjenengan ini menjalankan tugas sebagai kepala madrasah, sebagai operator, sebagai bendahara. Ini penjenengan ini harus hati-hati betul berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Kita tidak menutup mata berkaitan dengan pengelolaan dalam rangka untuk kelancaran. Ini mosok aku aja nggak ada. Tapi kemudian daripada aqua ini menjadi ribut, mending poso daripada ada aqua yang nanti menjadi fitnah mengsa Kabupaten Jombang. Ambite aqua sekolah tok endi? Urunan ya kan gitu. Ini kan bahasa-bahasa tidak enak gitu. Ngapunten, saya ini menguatkan keluarga saya pada jajaran madrasah ibtidaiyah negeri supaya tidak serta-merta hanya ambil aksi untung saja. Saya berharap kita ini menjadi individu-individu yang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Jangan melihat yang lain, jangan terprovokasi oleh yang lain. Sekali jangan terprovokasi oleh yang lain. Berkaitan dengan apa yang diberikan oleh Allah, gaji kita, tunjangan profesi kita, honor-honor kita, itu juga demikian. Jangan terprovokasi, nikmati, terima apa yang telah diberikan oleh Allah. Jangan kemudian kita melihat apalagi itu instan. Sekarang ini banyak bapak dan ibu, tolong disampaikan kepada guru-guru yang ada di sana. Ini merupakan nikmat Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ciri-ciri orang yang bahagia, pernah saya sampaikan, adalah orang yang mampu menerima kenyataan hidup di hadapan kita. Kalau misalkan kita ditakdirkan jadi bendahara dan memang gaji kita sekian, itu jangan kita melihat gajinya kepala madrasah, jangan melihat tunjangannya kepala madrasah, itu nanti kita melenggak. Kalau kita melihat apa yang ada di atas kita, berarti kita tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Begitu pula saya. Ketika sudah ditakdirkan untuk menjadi kepala kantor ke-13 dan seterusnya, ya ini yang kita syukuri. Jangan melihat gajinya Pak Kanwil 15. Berapa ya 15? Kan begitu akhirnya. Belum lagi ketika kita undang, paling enggak ya honornya sekian, mosok sekian kan nggak pantas. Sudah, kita nggak usah melihat itu. Kita nggak usah melihat itu. Ini saya umpamakan diri saya. Nikmati Pak. Rumah kita ketika kita nggak bisa merehab, kemudian terus cukup ini yang diberikan oleh Allah, ya ini bagaimana rumah kita bersih? Jangan waduh, rumahnya Bu Lili Bu bagus ya kan gitu. Nah kok rumahku kok elek misalkan, nggak usah Pak Bu, udah. Jadi apa yang menjadi harapan duniawi ini cukup dengan apa yang diterima oleh Allah melalui gaji dan tunjangan yang ada di diri kita. Nah, tadi saya ngomong ambil ASI tadi ya Pak, ya Bu ya. Ini dalam rangka untuk supaya kita jiwa entrepreneur yang ada pada diri kita, ini juga berjalan, tetapi sesuai dengan kemampuan diri kita. Karena dari sisi berger apa yang menjadi tugas kita itu kadang-kadang dibandingkan. Tonton, mau main mewah, mobilnya, tapi kantornya kok kayak kandang PT. Kan ini orang akan melihat kantornya kok kayak kandang PT. Lo berarti kan mendahulukan individu daripada kan begitu. Nggak ada jiwa power dokter bucing aja. Lo ini mesti begitu Pak Bu, mesti begitu. Jadi kita juga harus introspeksi diri.
introspeksi diri. Kalau berimbang kan juga malah bagus Pak Bu. Kalau berimbang malah bagus. Oke lah kita berkorban untuk madrasah. Tetapi juga kita punya keluarga, punya istri, punya anak, punya suami, punya anak, itu kita perimbangkan. Kadang-kadang ketika kita berjuang untuk madrasah tambah kelewat batas, kita hutang, menggunakan agungan SK kita atau juga tapi tidak diperhitungkan. Ada Bu, ada. Sampai jenenge pimpinan ini diminta SK-nya itu disuruh pinjam orang lain. Coba. Bukan madrasah ini. Bukan maksud saya bukan madrasah atau juga bukan kepentingan tapi untuk orang lain. Sampai seperti itu. Tak ubah kemarin. Tapi tak ubah Allah ya karena Nah, ini saya mengajak kita semua biar ada batasan wajar dalam menjalankan tugas. Sing liyane ambil aksi untung, sing liyane sampai berkorban, sampai kate ngapunten, sampai bojone njaluk cerai coba. Gara-gara dia mendahulukan yang lain daripada mendahulukan keluar karena tidak seimbang tadi. Nah, ayo menjadikan jadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang pinter, orang-orang yang mampu memilah dan memilih mana skala prioritas. Jangan kelewat ke atas atau juga jangan kelewat ke kanan atau ke kiri. Ini nanti akan mengorbankan apapun dan siapapun.